Peraturan biadab mendaki Yakut dengan alasan mengganggu keharmonisan selama bulan puasa dilarang menggunakan pengeras suara. Peraturan apa lagi sih, Pak? Viral peraturan menuju bulan Ramadan dan bulan puasa akan ada peraturan yang tidak diperbolehkan menggunakan pengeras suara berlebihan dengan beralasan mengganggu keharmonisan masyarakat. Postingan ini dibagikan oleh akun Snack Video Sekedar Berita dan mendapat beragam komentar dari warganet. Dalam khutbah itu yang penting orang 40 dengar, atau yang penting adalah khotib memperdengarkan. Paham maksud? Jadi itu beda. Lah ulama itu mikir sampai ngono kan, ya boleh tenang Gus. Ngono kok mbok bantah, ngono mikire wis tok ngono kok mbok bantah. Kowe mikir mau mikirnya versi kandani terus mulai mikir. Ilmu terlambat kok mikir bantah ulama sing wis mikir lama. Mulai kalau seneng nak debat ayo ulama-ulama ini lucu-lucu debat. Makanya dulu abahnya Said Muhammad itu Said Alawi itu pertama kali menangi ada mukabbirus saut, ada mik, ya mik seperti ini. Ulama-ulama Mekah janggal. Ini sah apa ndak Jumatan dikhutbahi pakai mik? Karena syaratnya makmum itu mendengarkan suara khotib. Padahal dengan adanya mik suara khotib itu menjadi lirik. Kan nggak mungkin bengok-bengok sudah ada mic. Berarti yang didengarkan mereka itu suaranya mic, suaranya speaker, bukan suara khotib. Andai kan tanpa mic kan nggak terdengar. Mulai kontroversi, sah apa nggak sah. Terus Said Alawi, abahnya Said Muhammad bilang, kalau orang nggak bisa melihat kecuali pakai kacamata, itu akad baiknya sah apa enggak. Karena kalau sah, berarti dia yang lihat itu udah dia, tapi pakai kacamata. Kalau kacamata yang dicopot, dia bisa melihat. Oh ya enggak sah, berarti enak dia jadi orang yang nggak pernah maksiat. Karena melihat perempuan di mana-mana juga dianggap nggak melihat. Mulane ana santri beli nang delok wong wedok jare delok kanca. Perkarane gak delok wong wedok, tapi delok gambare wong wedok. Berarti wong kanca-kancanan ora tahu maksiat. Tapi cara kula luwih maksiat meneh karena dia kalau marung itu jual belinya nggak sah terus, berarti makan barang haram terus. Iya toh? Kalau orang pakai kacamata melihat perempuan tidak dosa, berarti kalau dia jual beli juga tidak sah. Berarti kalau makan haram, jual belinya tidak sah. Terus semenjak itu ulama-ulama Wahabi mulai mentoleransi, ya sudah gitu aja kok repot, sudah anggap nopo sah. Pakai kacamata gitu nopo sah. Dulu awal-awal ada teknologi itu ada perdebatan seperti itu. Terus ada perdebatan lagi. Sekarang kesunatan jawab adzan apa jawab suara muadzin? Loh, saya mulai bingung tuh sebenarnya ya orang ngaji. Kalau suara muadzin sekarang ada masjid modern terutama kalau Ramadan. Mergo bilale ya ape mangan disetel wae radio. Kalau muadzine Kang radio disetel adzan niku sunatan jawab to ora? Wong gak ono muadzine. Mau rekaman adzan. Umat Islam dianaktirikan oleh penganutnya sendiri. Udah gak beres ini orang, dari dulu kagak ada aturan apa-apa lot. Kok lu malah buat aturan yang gak jelas? Benak itu lahir tahun berapa? Apa lainnya di tengah hutan? Kagak jelas gitu. Pret, orang urus ayo umat Islam tentang terus, biar jangan semena-mena pada Islam. Gak usah lo atur urusan agama. Lo tau agama gak? Banyak aturan gak jelas, kuatkan perbaiki iman Islam yang ada mah, biar gak nambah bencana alak lainnya. Gak usah mau diatur, itu menteri gak waras, otaknya pikiran Yahudi, semoga Allah memberi ajab pada Yakut, ujar Levi Bas. Haduh, menteri bisanya bikin aturan mulu tidak bisa membuat masyarakat adem ayem. Menteri Agama tahu agama gak sih? Ini orang harus dipertanyakan dengan detail agamanya apa. Orang usah dirungokno, lanjutkan terus. Gak usah dipedulikan si Yakut ini, dia aja agamanya gak jelas.
Kalau dia Islam, gak mungkin peraturan yang menyusahkan umat Islam. Justru dia tak beragama. Menerima karma dari Yang Maha Kuasa, perlu ditanyakan dulu Menteri Agama apa itu. Kok agama Islam selalu diatur-atur? Pecat aja itu Menteri Agama gak jelas, baru rezim ini ada Menteri Agama bikin aturan gak jelas. Ucap Evan. Ayo kita sikan Menteri itu jangan diam saja wahai hamba Allah. Membuat aturan yang bukan aturannya dan ilmu yang Anda miliki tidak mengetahui apa yang Anda kerjakan. Lakukan dan sebagaimana ilmu itu menjadi sebab di mana Anda ini berilmu bahlul. Sikunya berulang lagi, kurang banyak speakernya ya Pak. Tujuan apa bosku? Keraskan sekerasnya pul. Lagi-lagi si kupret berulah, muncul maneh wong tau gendeng. Ganti aja menterinya pada aneh. Si kupret-kupret bikin aturan lagi nih, kagak bisa kerja, turun aja lo bikin rakyat marah aja. Bikin gaduh aja Menteri Agama non-Muslim. Pengaruh timpal Aris Ramdan. Saya yakin ini manusia bukan orang Islam. Salam akal sehat, ngapain didengerin? Narekan lanjut tradisi lama Menteri model Lopoki. Daerah saya walaupun campur suku dan agama tidak ada masalah. Biasa karaokean bersama. Itu cuma aturan yang berpegang dengan kita, itu kita sendiri. Dan yakinlah dan taatlah dengan agama masing-masing. Bukan aturan, aturan itu ditulis dan buat bukan dilahirkan. Gak usah didengar, abaikan saja. Selama ini gak ada masalah dengan pengeras suara. Macam-macam bapak ini. Ada-ada saja menteri-menteri sekarang doyan makan semuanya. Udah gak usah didengar omongan dia, lama-lama menteri ini ngawur kok bikin pengaturan. Siakal bikin ulah lagi, Menteri Agama melarang pakai pengeras suara daripada ngatur orang berpuasa. Atur siakal dulu udah bener atau enggak? Ujar Teddy Anugrah. Gila kena foto kiri, ben suci Ramadan kok malah gawe aturan aneh-aneh batobat. Ya Allah, gini amat di negeri sendiri umat muslim beribadah selalu dihalangin. Baru kali ini punya Menteri Agama kayak gini. Ya aku dipertanyakan gimana-nya, gak jelas itu Menteri Agama. Kami di sini biasa aja tuh, padahal campur lagi ada Cina ada Kristen. Jadi dulu gak ada masalah, sekarang semua dibikin masalah. Jangan didengarkan peraturan Yakul. Kami di Pemberayaan Medan dikelilingi orang Tionghoa, gak ada yang merasa terganggu, biar bapak tahu. Menteri gak guna, dasar orang-orang begini dijadiin Menteri Agama. Menteri ini dulu sekolah di mana sih? Gak usah didengar si Yakul ini. Kiamat sudah dekat, ayah-ayah baik. Ucap Syahdan Rashid. Peraturannya kesangkut gak berlaku bagi orang Islam. Jangan diikuti kalau memang peraturan gak jelas. Ada apa sih dengan otaknya? Jadi manusia harus bijak, cari pendapat, bukan mentang-mentang dikasih jabatan untuk suka-suka membuat peraturan. Ikut aturan loh. Jangan minta maaf kalau omongan begini Pak. Pernah kamu minta maaf dan jangan diulangi lagi. Bila bijak akan ada hati yang tulus, bukan sok penguasa. Bila negarawan dengan sejatinya dia berbuat dan bertindak sebagai pemimpin yang baik meluruskan. Semoga Pani segera memimpin negeri ini. Menteri Agama gagal dipilih, ganti si Menteri Agama yang benar-benar paham agama. Gitu susah amat. Walaupun begini, umat Islam toh juga mengidolakan mereka-mereka di mana otak pikiran kamu umat Islam. PKH kampanye KTP sayang Islam, dari dulu-dulu Islam tidak segininya diberlakukan. Berpikir jangan hanya dipikirkan perlu jabatan, tapi iman nol. Timpal Fafi Munte. Mohon para pihak terkait, pihak yang berwajib dan pihak yang bersangkutan untuk mengklarifikasi kebenaran berita ini. Kami hanya melansir dan memberitakan, Andalah yang memutuskan.